Kalau saya lihat di sini ada tinggi besar di sini. Yang belah sini itu sosok ular. Ular yang suka mengganggu rumah warga. Dia kena sakit nggak kesampaian itu. Jadi ibaratnya ngebadi awak sorangan, ngebadi badan sendiri. Begitu saya ambil tali pocongnya, bener tali pocong persis. Dikasih tahu sama istrinya, ini saya punya tali pocongnya, diambilin. Begitu saya bakar itu ambil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman musafir, kali ini kami sedang berada di Banten. Nah, di depan kita sudah ada Kang Ramdan. Nah, Kang Ramdan itu mempunyai pengalaman pribadi yang cukup unik. Langsung saja kita berbincang dengan Kang Ramdan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang hari ini, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, kesibukan apa, Kang? Biasa kerja. Kalau ini nih Bantennya daerah mana sih gitu? Ini Bantennya wilayah Gajruk. Gajruk. Nah, Kang Ramdan, kami kan jauh-jauh dari Cirebon nih, silaturahmi lah, tujuan silaturahmi yang pertama. Yang kedua kan, konon Kang Ramdan mempunyai kisah yang unik ya. Pernah mengalami mati suri. Ya betul. Nah, itu tahun berapa, Kang? Itu tahun 95. Tahun 95. 95. Oke, teman-teman musafir, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman cerita tentang mati suri. Pada saat saya kejadian mati suri itu, selama 6 bulan itu saya ada di alam kegelapan. Di alam kegelapan seperti itu tidak ada rumah satupun, tidak ada orang satupun. Saya merasa bingung dan linglung. Mau pulang kemana saya bingung. Nah, setelah itu ada kakek-kakek yang ngajak saya pulang. Dia bilang, ini bukan tempat kamu, ini belum waktunya kamu di sini. Mari saya antar pulang, kata kakek-kakek itu. Bahasa Indonesia, Kang? Iya. Kakek-kakek ya? Bahasa Indonesia. Setelah saya diantar itu, saya sadar. Pas begitu saya sadar, saya bingung, ini saya di mana sebenarnya. Saya udah dirimungin orang banyak. Orang tua saya bilang, almarhum orang tua ngomong, kamu tuh udah 6 bulan koma, nggak menyadarkan diri. Nah, dari situlah saya merasa kebingungan. Sebenarnya saya ini kenapa? Ada apa sama diri saya? Seperti itu. Setelah itu saya selang 2 tahun tuh saya koma lagi 3 bulan. Perasaan 1 hari juga. Koma 3 bulan itu saya mau dinikahin sama peri ikan. Peri ikan mas, raja ikan mas. Udah sempet saya mau dinikahin sama ikan mas, sama peri. Itu dayang-dayangnya bener-bener cantik-cantik semua. Pakaian sama. Pakaian dayang-dayang seperti itu. Nah, setelah itu ada kakek-kakek juga yang nolongin saya. Katanya, kamu belum waktunya nikah sama orang ini, sama si peri ikan ini. Saya diajak pulang. Diajak pulang ya, saya sadar. Saya sadar ya, ternyata saya koma lagi. Ibu saya ngomong 3 bulan lu koma. Seperti itu. Setelah dari koma itu saya melihat yang aneh-aneh. Melihat sosok-sosok yang aneh seperti Gondorwo, kuntilanak.
perjalanan saya seperti itu. Nah Kang, berarti Kang Ramdan sendiri setelah 2 kali mati suri Ya. bisa melihat makhluk astral. Nah kebetulan kami sedang berada di Banten nih. Ya. Nah menurut Kang Ramdan sendiri di lokasi sekitar ada apa? Maaf ya, bukannya saya mau sombong dan mau memamerkan kebisaan. Kita di sini cuma hanya berbagi, berbagi pengalaman. Kalau saya lihat di sini ada tinggi besar di sini. Yang belah sini itu sosok ular. Ular yang suka mengganggu rumah warga. Ya, seperti itu. Tapi mereka semua aman Kang? Ya, yang namanya makhluk seperti itu ya sama kayak manusia dia juga. Yang penting kita adab beliau Iya. gitu. Oke, setelah 2 kali mengalami perjalanan spiritual atau mati suri gitu. Nah, dari situ berarti baru Kang Ramdan menangani Menjadi pasien itu. praktisi saya seperti itu. Nah, kasus pertama gimana itu Kang? Di tahun berapa? Di tahun 98 saya menanganin kasus itu di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wilayah Cilacap, Jawa Tengah, dia sakitnya udah menaun. Sudah menaun, udah berapa praktisi ditanganin belum ada hasil. Alhamdulillah begitu saya terjun ke sana, alhamdulillah hari itu sembuh. Berkat doa Allah, doa orang yang benar-benar yakin sama Allah. Intinya kita harus yakin sama Allah aja. Dia sakit apa Kang? Dia sakit non medis. Sakit non medis tuh ada keanehan di diri dia. Contoh. Contohnya seperti dia merasa kayak orang kesurupan, ngamuk-ngamuk, terus dia kadang manjat-manjat tembok. Dia itu manjat tembok seperti kera itu, seperti monyet. Seperti itu. Ya alhamdulillah sembuh pas begitu tangan. Di kasus kedua itu saya menangani orang yang kesurupan ular ya. Itu masih di wilayah Gajruk, Banten sendiri. Banten, masih wilayah sendiri. Itu 12 praktisi nggak ada yang bisa nanganin, nggak ada hasil. Alhamdulillah saya kesana tuh dengan perjuangan dari malam sampai ketemu pagi lagi, alhamdulillah sembuh total itu orang. Sehari Sembuh semalam. total. Sehari semalam itu. Nah terus yang ketiga itu saya nanganin orang yang susah lahir, yang susah lahirnya saya nanganin. Begitu pas dikasih air kelapa kuning sama saya, alhamdulillah keluar itu bayi si janin. Tadinya mau dioperasi itu anak itu. Begitu Penyebabnya apa Kang? Susah lahir itu. Berarti ada yang menghalangi, oh, ada yang itu menghalangi. sosok yang menghalanginya Seperti Gondorwo, seperti Gondorwo. bukan kiriman orang, memang itu liar gitu. Iya. Terus ada lagi saya menanganin kasus unik tuyul. Kenapa itu tuyulnya tuh? Nah ini udah meresahkan warga. Si tuyul ini udah meresahkan warga. Ternyata begitu saya tangkap tuyul, tetangga saya sendiri yang pemiliknya. Dia nyariin tuyul saya, tolong balikin. Seperti itu. Tuyulnya depan rumah pemiliknya. Pemilik tuh iya yang nyupang. Jadi Kang Ramdan ambil tuyul itu. Saya tangkap tuyulnya.
Begitu, Sorry dipotong. Sosok tuyul itu seperti apa sih Kang menurut pandangan Kang Ramdan sendiri? maaf ya, tuyul yang asli itu kayak orang boncel, kayak orang boncel. Dia ada taringnya di sini, ininya panjang, terus ininya juga lehoan. Oh, ingus gitu. Itu sosok ininya juga coyan, pokoknya kotor bang. Itu sosok tuyul. Laki-laki apa perempuan tuyul itu Kang? Tuyul tuh lelaki. Laki-laki saja. Lelaki. Begitu saya tangkap, Hmm? sengaja saya tangkap, saya mau tahu ini pemiliknya siapa. Itu selang dapat 3 jam itu pemiliknya nyari, Datang ke rumah. datang ke rumah, datang ke rumah minta tolong dibalikin, tapi jangan ngomong siapa-siapa, seperti itu. Tapi nggak apa-apa dibawain cerita di sini. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ngobatin wilayah, maaf ya, wilayah Kuningan, daerah Kuningan. Itu begitu saya datang tuh saya kaget ngeliat itu orang seperti kena bom. Udah melepuh semua, udah pada kulitnya udah pada melepuh lah. Itu air mata darah dia, udah keluar air mata darah. Begitu saya lihat itu non medis, dia kena santet. Begitu saya ngomong sama orangnya, Bu, kalau bisa ini di rumahnya, kita ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, diketemukan lah sebuah buhul, boneka pocong, boneka santet. Itu adanya di garasi mobil, di dalam garasi mobil. Itu si boneka pocong tersebut dikubur secara gaib apa hanya dilempar sama si pengirim itu Kang? Kalau kayak gitu secara gaib, soalnya itu ada di garasi mobil, Aslinya di garasi dalam mobil. bagasi mobil malah. Di dalam bagasi mobil. Itu mobil emang mobil udah lama nggak dipakai, ternyata ada hubungannya sama mobil itu, mobil perusahaan. Inventaris gitu. Iya, seperti itu. Akhirnya Ya alhamdulillah begitu saya bakar itu boneka itu, saya balikin lagi. Si yang sakit, yang di rumah sakitnya ini dapat kabar, nelpon ke rumah katanya udah bisa pulang, suruh bawa pulang ini yang sakitnya. Ibaratnya udah mendingan lah, udah nggak terlalu parah. Setelah saya nanganin itu, ternyata pelakunya masih saudara sendiri. Pelakunya itu masih saudara sendiri, masih keluarga, masih ada dalam lingkungan dia. Itu dianya sempat ngelihat pas saya nanganin orang itu juga sempat begini. Itu di daerah Kuningan. Begitu saya telusuri, dukunnya itu orang Cibulan, desa Cibulan, daerah Kuningan. Itu dukun santetnya orang situ. Terus begitu saya menawarkan, ibu mau gimana kelanjutannya, mau dilanjut apa enggak, si ibunya ya udah, saya udah tahu kok orangnya, ya udah, yang penting anak saya udah pulang. Nah selang dapat 3 bulan diteluh lagi, tewas, meninggal. siapa yang meninggal? Ya gitu, Si pasiennya. pasiennya ditembak lagi, meninggal. Begitu pas saya dikabarin tuh lagi posisi di Jakarta. Kan saya nawarin, ini mau gimana Bu, mau dilanjut apa tidak? Kata orang tuanya udah nggak usah. Ya udah, mau dipagar gawi apa, pagar gaib apa enggak, orang tuanya udah nggak usah. Ya udah, jadi nggak ada kesalahan buat sayanya juga sih. Nah terus saya nanganin lagi kasus pesugihan pocong. Tuh jadi
yang saya obatin itu ternyata dia nyupang, nyugi pocong. Dia ngambilnya di wilayah Tegal, Pocongnya. sugihan pocong. Itu rencananya dia buat rumah makan, rencananya. Berhubung dia kena sakit nggak kesampaian itu, jadi ibaratnya ngebadi awak sorangan, ngebadi badan sendiri. Begitu saya ambil tali pocongnya, bener tali pocong persis, dikasih tahu sama istrinya, ini saya punya tali pocongnya, diambilin. Begitu saya bakar itu ambil semua. Oh, jadi orang yang melakukan pesugihan pocong itu belum pernah mendapatkan tumbal. Iya. Akhirnya dia mau memutus pesugihan tersebut gitu. Betul, seperti itu. Selanjutnya ada yang minta tolong sama saya. Dia anaknya kejebur kali, nyemplung ke kali itu, selama beberapa hari nggak nimbul itunya, jasadnya. Begitu saya terjun ke sana, ternyata diinin oleh buaya putih. Daerah mana, Kang? Itu wilayah Pemarayan, Banten lagi. Banten juga. Itu daerah Pemarayan, Banten. Begitu saya ngeraga sukma, ternyata ya itu, saya sempat berkelahi sama buaya putih itu. Sempat berkelahi, kalau mau ini tarung dulu sama ininya, baru dikeluarin jasadnya. Sama si rajanya itu. Iya. Begitu tarung, buaya putih, dia merasa kalah, dia nyerah. Saya ngebawa mayat itu ke Meninggal, kan? Anak usia berapa tahun? Itu seumuran 10 tahunan. Anak 10 tahunan di sungai. Jadi hilang 3 hari. 3 hari, lebih dari 3 hari itu. Tim SAR dan lain sebagainya sudah mencari, Sudah mencari, tidak ketemu. tidak ketemu. Dibawa ke alam gaib. Berarti kalau kayak siluman buaya putih, siluman ular gitu mengambil manusia berikut dengan jasad-jasadnya, Kang? Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Tergantung ininya sih. Tergantung si silumannya. Iya. Gitu. Akhirnya setelah ditemukan, Kang? Setelah ditemukan ya jadi mayat. Udah membusuk ini ya. Badannya semua udah busuk. Itu pengalaman saya benar-benar itu ngelawan buaya putih. Nyai Ratu Dasima Namanya iya. buaya putih itu. Nah, terus Nyai Ratu Dasima yang menyembunyikan jasadnya anak itu. nah Kang, di belakang kan Kang Ramdan itu berbincang-bincang dengan kru kami. Iya. Nah, di situ Kang Ramdan juga memiliki kisah pernah berantem dengan leak. Itu di tahun berapa, Kang? Di tahun 2001 itu saya pernah ngatasin orang kesurupan leak. Itu dari Bali. Itu berapa praktisi juga nggak bisa menangani. Begitu saya datang ke situ, alhamdulillah ya, cuman itu aja. Saya ada yang ngasih tahu tuh di kuping saya, di telinga saya ada yang ngasih tahu, suruh pakai bawang putih, ambil bawang putih, cuman pakai bawang putih aja. Sosok leak itu seperti apa sih, Kang? Lidahnya panjang sekitar ada 2 meteran lah, itu leak. Kalau dia udah ngelek itu udah, terus dia ada taringnya juga, pokoknya menyeramkan tuh leak. Kuku-kukunya juga panjang. Badannya lebih besar dari manusia kalau leak tuh. Apa jeroan saja, dalaman rangka apa pakai sama badan tubuhnya gitu? Sama tubuh kalau leak. Beda dengan kuyang. Kalau kunyang beda.
Kalau kunyang ya jeroan doang. Seperti itu. Oh berarti Kang Ramdan ini bisa menolong sesama ya Kang? Iya, insya Allah bisa. Nah dan selalu kalau itu bisa dipanggil gitu kan, kayak Iya. keluar kota, keluar pulau. Sering kalau kayak gitu. Kang, tadi Kang Ramdan itu membahas tentang pesugihan tuyul. Hmm. Nah, ya saya mewakili netizen sih. Ya. Nah kalau cara tuyul mencuri itu seperti apa Kang? Jadi gini, kalau tuyul itu mencuri, kalau dia pemilik duit, kalau bukan punya pemiliknya dia nggak mau ngambil. Cara ngambilnya itu apakah uangnya hilang, apakah terbang dari itu gitu gimana Kang? Cara ngambilnya itu seperti orang ngambil, cuman ya namanya dibantu gaib, nggak kelihatan. Jadi tuyul juga bukan nggak sembarangan dia ngambil duit siapa, dia harus tahu pemiliknya siapa. Itu diambil sama dia. Berarti kalau tuyul, babi ngepet dan lain sebagainya itu harus mengetahui pemiliknya dulu gitu. Betul, semua pesugihan seperti itu. Jadi kalau di bank nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak ada yang pernah bisa berhasil kalau di bank. Nah Kang, pesan-pesan moral buat teman-teman musafir apa Kang? Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita harus menjadi manusia yang bisa memanusiakan. Harus yakin sama Allah, sama Sang Pencipta. Jangan pernah mengingkar. Harus bisa sesama menolong. Harus menolong sesama manusia. Harus ada rasa iba. Jangan tinggi hati. Tundukkan sedikit kepala. Jangan terlalu angkuh. Udah itu aja kuncinya. Oke, terima kasih Kang Ramdan telah membagikan pengalaman pribadinya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, kisah musafir Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.